Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 12 Februari. 1. Santo Gaudentius, uskup dan pengaku iman. Gaudentius lahir di kota Brescia, Italia pada pertengahan abad keempat. Keluarganya termasuk keluarga Kristen yang saleh. Semenjak kecil, Gaudentius memperoleh pendidikan iman yang baik secara teratur dari Pilaster, seorang uskup yang kemudian menjadi orang kudus. Ketika menanjak dewasa, Gaudentius menjadi seorang pemuda yang bijaksana, saleh dan cakap, sehingga orang-orang sekotanya sangat mencintai dan menghormati dia. Ketertarikannya pada hal-hal rohani sangat tinggi. Untuk perkembangan hidup rohaninya, Gaudentius meninggalkan daerah asalnya dan berangkat ke Tanah Suci untuk berziarah ke tempat-tempat suci di mana Yesus hidup. Maksudnya ialah membebaskan diri dari semua pujian orang sekotanya. Tetapi maksud ini tidak semuanya tercapai. Karena Imam Brescia dan seluruh umat Brescia dengan suara bulat memilih dia sebagai uskup Brescia menggantikan uskup Pilaster yang telah meninggal dunia. Semua uskup yang lain di bawah pimpinan Uskup Agung Ambrosius berkumpul untuk mensahkan pilihan itu. Mereka mengirim surat kepada Gaudentius yang sedang berada di Kapadokia, Asia Kecil, agar segera pulang untuk memangku jabatan sebagai uskup Brescia. Mendengar berita itu, Gaudentius tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa hormatnya yang besar kepada Uskup Agung Ambrosius. Ia lalu pulang ke tanah airnya dan ditabiskan menjadi uskup Brescia pada tahun 397. Sebagai gembala umat, Gaudentius memusatkan perhatiannya pada hal pengajaran agama dan pendidikan iman bagi umatnya. Khotbah-khotbahnya mengandung pengajaran iman yang jelas dan konkret sehingga menarik simpatik umat padanya. Ia tidak segan-segan mencela semua orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan ajaran iman. Dengan penuh pengertian ia menasehati orang-orang itu agar kembali kepada hidup yang sesuai dengan ajaran iman. Gaudentius meninggal dunia pada tahun 420 di kota kelahirannya Brescia. 2. Santo Benediktus dari Anain. Abbas. Benediktus dari Anain lahir di Languedoc, Perancis pada tahun 750. Pada masa mudanya ia bekerja di Istana Raja Pepin tahun 751 sampai 768, dan di Istana Karel Agung tahun 768 sampai 814. Keinginannya yang besar untuk menjadi seorang rahib akhirnya mendesaknya keluar dari istana. Ia lalu menjadi rahib di biara Santo Siene, dekat Dijon. Di biara ini, Benediktus dengan rajin menata hidupnya sebagai rahib dengan doa dan tapa yang keras. Ia juga dengan tekun mempelajari semua aturan yang ditulis oleh Benediktus dari Nursia, Pachomius dan Basilius mengenai cara hidup membiara. Ketika Abbas biara Santo Siene meninggal dunia, para rahib biara memilih dia menjadi pemimpin mereka. Tetapi ia menolak pilihan itu. Sebaliknya ia pergi dari biara itu dan tinggal di rumahnya sendiri di Anain dengan tetap menjalankan cara hidup membiara. Lama-kelamaan banyak juga pemuda yang datang menjadi muridnya. Ia dengan senang menerima mereka dan membimbing mereka dalam disiplin hidup yang ketat. Mereka bekerja di sawah sambil menghayati kaul kemiskinan dengan sungguh-sungguh dan berpuasa. Ketika Louis Pius tahun 814 sampai 840 naik takhta menggantikan Karel Agung, ia mengajak Benediktus agar kembali tinggal di dalam istana. Untuk maksud itu, Louis memanggil di Kemaur Munster di Alsace dan membangunkan baginya sebuah rumah.
Benediktus ditempatkan di rumah ini dengan tugas memimpin dan memperbaharui semua biara yang ada di seluruh wilayah kerajaan. Untuk itu ia menyusun aturan-aturan hidup membiara yang sanggup menghantar seorang rahib menjadi benar-benar abdi Allah. Ia berhasil dalam tugas pembaharuan hidup membiara yang dipercayakan Louis Pius kepadanya. Keberhasilan ini membuat ia menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah kehidupan monastik Barat. Pengaruhnya menyamai Benediktus dari Nursia dalam sejarah kehidupan monastik. 3. Santa Maria, pengaku iman. Dengan mengenakan pakaian laki-laki, gadis ini bersama ayahnya masuk biara di Syria. Ia dituduh menghamili puteri pemilik penginapan. Tanpa membela diri, ia menerima penitensi selama 5 tahun sampai kemudian diterima kembali. Baru sesudah ia meninggal diketahui bahwa ia seorang wanita dan tidak mungkin melakukan dosa seperti yang dituduhkan padanya. Santo Gaudentius, Santo Benediktus dari Anain dan Santa Maria, doakanlah kami. Kak Carla Channel.